Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang tindakan menyimpang dan cara mengatasinya. Sebetulnya ini adalah tugas, dan tugas ini tugas dari mata kuliah media counseling. Sebelum ke topik pembicaraan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Mustafa, NIM 181221172, kelas BKI 5E. Kita masuk ke dalam topik. Apa sih itu tindakan menyimpang dan apa saja sih tindakan menyimpang itu? Tindakan menyimpang adalah suatu tindakan seseorang yang dianggap salah dalam norma atau adat masyarakat setempat. Perilaku menyimpang biasanya adalah perilaku yang salah belajar, seperti kelainan gender atau identitas gender. Selain itu, contoh tindakan menyimpang bisa dikatakan depresi dan selalu merasa dirinya itu salah, rapuh, dan lain-lain. Maksudnya seperti ini. Tindakan menyimpang adalah tindakan yang tidak sesuai dengan norma atau peraturan atau adat yang sudah ditetapkan pada lingkup seseorang itu, seumpamanya pada lingkup masyarakat, terus lingkup sekolah. Nah, itu kan setiap lingkup pasti ada yang namanya norma, ada yang namanya adat, ada yang namanya peraturan. Jika hal itu dianggap melenceng, itu berarti sudah dikatakan tindakan menyimpang. Di sini yang dicontohkan adalah kelainan gender dan atau identitas gender. Maksudnya di sini yang ini kelainannya yang mengarah ke lebih dalam ya. Sebetulnya yang lebih ringan itu kelainan seperti mencuri, berbuat tindak kejahatan, itu juga termasuk tindakan menyimpang. Tapi ini saya memberi contoh kelainan gender karena menurut saya ini yang sangat berat tindakan menyimpangnya. Maksudnya di sini kelainan gender adalah seseorang merasa dirinya itu bukan seutuhnya dirinya. Jadi dia menganggap ada sosok lain dalam dirinya yang itu lebih dominan. Seumpama si A ini seorang laki-laki, dia tidak merasa dirinya laki-laki, tapi dia merasa dirinya itu perempuan. Nah, itu yang dapat dikatakan identitas gender. Dan juga hubungan antar gender itu salah, seperti lelaki suka sama lelaki atau sebaliknya. Dan kenapa ini depresi bisa dikatakan tindakan menyimpang? Karena depresi ini adalah faktor yang dapat membuat seseorang itu berbuat tindakan menyimpang. Lebih dalamnya kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang faktor terjadinya tindakan menyimpang. Apa saja sih? Nah, sekarang di sini ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor anomi. Secara umum, anomi dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana masyarakat kehilangan pegangan norma. Masyarakat menjadi sulit untuk mencari pegangan dalam menentukan arah perilaku yang teratur. Maksudnya di sini adalah di suatu lingkup masyarakat, di suatu lingkup warga, itu si masyarakat ini, kumpulan masyarakat ini tidak memiliki pedoman, seperti contohnya agama mungkin, juga dia minim pembelajaran tentang norma-norma. Jadi mereka itu sulit membedakan apakah ini tindakan yang benar, apakah ini tindakan yang salah. Oke, selanjutnya adalah faktor labeling.
Faktor ini menyebutkan bahwa perilaku menyimpang muncul karena adanya cap, julukan, atau sebutan atas individu yang melakukan suatu perbuatan yang dianggap menyimpang. Maksudnya di sini adalah jika seseorang itu dituduh, entah dituduh benar, maksudnya tuduhannya benar ataupun tuduhannya salah, itu dapat membuat seseorang melakukan tindakan menyimpang. Contohnya seperti ini, jika si A itu dituduh mencuri, maka ada dua kemungkinan di sini. Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu si A dapat membuktikan bahwa dia itu tidak mencuri dan dia bisa survive melawan apa yang juluki sama lingkungan sekitarnya, sama dia pencuri ataupun apa itu. Jadi dia bisa membuktikan bahwa dia itu bukan pencuri. Ada juga di sisi lain yang mungkin dampak yang lebih buruk atas labeling ini, yaitu pada saat dia dijuluki atau mendapat cap jelek mencuri, dia malah menjadi down, dia menjadi lemah, dan dia tidak bisa menentukan arah pikirannya, sehingga dia melakukan tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan norma ataupun adat yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi yang faktor labeling ini juga cukup berpengaruh besar dalam terjadinya tindakan menyimpang. Yang ketiga adalah faktor sosialisasi. Perilaku individu yang mempelajari perilaku-perilaku tersebut akhirnya tidak merasa bahwa hal tersebut menyimpang dan menganggap bahwa perilaku yang ia pelajari itu normal untuk dilakukan. Nah, untuk ini maksudnya adalah untuk sosialisasi ini mengarah ke lingkungannya ya. Lingkungannya seumpamanya dia hidup dalam lingkungan yang memiliki tindak kejahatan yang lebih ataupun memiliki tindakan yang baik mungkin ya. Itu sangat berpengaruh ya. Sikap seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Seumpamanya dia itu awalnya dia itu tidak ingin berbuat tindakan menyimpang, tapi lingkungannya itu sangat mendukung untuk berbuat hal yang menyimpang. Oke, selanjutnya faktor differential association. Menurut Edwin, perilaku menyimpang terjadi akibat adanya differential association atau asosiasi yang berbeda terhadap suatu kejahatan. Semakin tinggi interaksi seseorang dengan orang yang berperilaku menyimpang, maka semakin tinggi pula kemungkinan orang tersebut untuk bertingkah laku yang sama atau kemungkinan menyimpang. Nah, ini lingkupnya lebih kecil daripada faktor sosialisasi tadi. Yang faktor sosialisasi tadi adalah faktor lingkungannya. Sekarang yang faktor differential ini adalah jika dia temui setiap harinya, seumpamanya mungkin keluarga terdekat, kerabat, orang tua ataupun yang lainnya yang sering dia ketemui tiap hari melakukan hal-hal yang menyimpang seperti menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti mencuri, terus merebut hak orang lain. Nah, maka kemungkinan seseorang terpengaruh itu lebih besar karena yang dia temui, yang dia jumpai setiap hari itu tindakan seperti itu terus. Jadi membuat dia itu termotivasi agar melakukan hal-hal tersebut sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang selanjutnya kita membahas tentang metodenya, cara mengatasinya dengan metode behavior. Behavior adalah merupakan salah satu aliran dalam psikologi
Pendekatan behavioral adalah pendekatan yang menekankan pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Maksudnya di sini adalah metode behavioral ini mencoba menarik si kliennya supaya dia itu berpikir apakah tindakan yang saya lakukan ini benar atau salah. Nah, mengajaknya itu mungkin ada mengajak ke melihat dakwah-dakwah, mungkin sering memperlihatkan kalau hal itu adalah hal buruk ataupun yang lainnya. Ya, kita lanjut saja. Nah, cara mengatasi tindakan menyimpang dengan metode behavior. Cara menanggulangi tindakan menyimpang kali ini, kita akan mengusut terlebih dahulu apa saja sih faktor yang menjadi penyebab utama perilaku tindakan menyimpang, seperti faktor lingkungan kah atau faktor keluarga. Selain itu, bila dari faktor psikologis dan biologis pelaku mungkin terganggu sehingga menimbulkan perilaku atau tindakan menyimpang tersebut. Peranan guru. Nah, pada saat saya membuat satlan, hal ini kan sebetulnya ini kan merujuk pada satlan yang saya buat tadi. Saya membuat satlan tindakan menyimpang pada saat di sekolah. Nah, ini saat peranan guru yang dapat menanggulangi tindakan ini, terutama guru pendidikan ya, agar siswa pendidikan agama Islam, agar siswa itu tertanam dalam dirinya sentuhan-sentuhan rohani. Yang pertama itu ada tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Tindakan ini dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam dalam menanggulangi perilaku menyimpang. Sebetulnya banyak, semua guru bisa sih, tapi yang lebih ditekankan itu pada guru PAI yang sering mengajak ke hal-hal yang lebih islami gitu. Yang pertama adalah melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan melakukan tadarus. Pelaksanaan sholat zuhur berjamaah kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, bertujuan agar tertanam nilai-nilai spiritual yang mampu menyentuh lubuk hati peserta didik. Nah, hal ini juga sangat berpengaruh ya, kan apabila seorang siswa yang belum lancar membaca Al-Qur'annya itu dapat membaca artinya. Nah, di situ kan sudah ada tertanam nilai-nilai kebaikan pada Al-Qur'an terutama. Yang kedua adalah melaksanakan zikir dan kultum. Guru pendidikan agama Islam dalam menanggulangi perilaku menyimpang peserta didik adalah melaksanakan zikir pada pagi hari yang dirangkaikan dengan kultum. Hal ini dilaksanakan 2 kali dalam sepekan. Nah, di sini itu sering mengajak siswa itu lebih berzikir, lebih mengingat kepada Allah. Jadi pada saat dia melakukan sesuatu itu dapat berpikir apakah sesuatu ini salah ataupun benar di mata agama dan negara tentunya, dan lingkungan juga. Setelah melakukan zikir, yang kedua adalah melakukan kultum atau pencerahan pada saat pagi hari. Ini sangat menurut saya cukup tepat ya waktunya di pagi hari, sehingga otak siswa itu lebih fresh, menerima masukan-masukan positif dan penanganannya itu lebih gampang, dan sehingga siswa dapat lebih menyerapnya. Yang ketiga adalah melakukan pengajian rutin. Melakukan kegiatan tersebut yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan pada setiap hari itu pokoknya dalam waktu 1 bulan terdapat 2 kali melakukan pengajian rutin. Hal ini juga sama seperti halnya yang nomor 2 tadi, melakukan kultum
atau melakukan dakwah atau pencerahan bagi siswa-siswa agar siswa itu terbuka hatinya, terketuk hatinya untuk berpikir terlebih dahulu sebelum melangkah. Masalah waktu itu kondisional ya, tergantung guru dan sekolahnya itu. Yang keempat adalah menjalin kerjasama dengan orang tua. Sebagai langkah antisipasi terhadap perilaku menyimpang, guru PAI menjalin kerjasama dengan orang tua siswa sebagai sarana konsultasi berbagai persoalan yang dihadapi siswa. Nah, maksudnya ini menjalin kerjasama dengan orang tua. Mungkin siswa melakukan tindakan menyimpang itu mendapat faktor dari rumah juga. Dia mendapat tekanan kah atau mendapat apa yang bersifat terutama bersifat psikologis ya, yang biasanya dijumpai di lingkungan rumahnya, di lingkungan keluarganya. Nah, itu apakah dia memiliki masalah dalam keluarga atau memiliki masalah dengan teman di rumahnya ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah tindakan represif. Tindakan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh guru PAI untuk menahan perilaku menyimpang agar tidak mengarah ke lebih parah. Adapun cara represif yang dilakukan seorang guru PAI dalam berkontribusi menanggulangi perilaku menyimpang adalah dengan memberikan bimbingan wawasan, pemberian sanksi pelanggaran, dan juga dapat melakukan pemanggilan orang tua jika siswa sudah melakukan tindakan menyimpang. Hal ini adalah kita memberikan punishment terhadap siswa yang melanggar agar tidak melakukan hal tersebut lagi. Nah, punishmentnya itu bukan untuk punishment yang dalam tanda kutip mengarah ke kekerasan ya. Nah, ini lebih ke mengarah ke bimbingan punishmentnya. Jadi entah itu mungkin disuruh mempelajari Al-Quran ayat ini atau apa, sehingga siswa itu dapat memahami dan mempelajarinya, sehingga dapat membuat siswa itu juga berpikir. Ini juga kembali lagi pada metode behavior tadi yang mengajak siswa untuk berpikir apakah tindakannya itu sebenar ataupun salah. Dan pemanggilan orang tua, nah ini juga perlu sekali, karena orang tua juga harus tahu bagaimana sih perilaku anaknya pada saat di lingkungan sekolah, entah itu berperilaku baik, entah itu berperilaku jelek ataupun yang lainnya, berprestasi ataupun tidak, itu orang tua juga harus tahu, sehingga orang tua dapat memberikan tolak ukur bagi anaknya sendiri. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika mungkin ada tambahan, bisa tolong diketik di kolom komen. Di sini kita sama-sama belajar ya. Saya tidak ingin bermaksud untuk menggurui, tapi saya di sini juga masih belajar dan ingin mendapat koreksi juga apabila saya ada mengalami kekurangan ataupun kesalahan. Dan itu pun juga kesalahan itu murni dari saya, ataupun yang ada lebihnya itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.